Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedikit wawancara eksklusif yang mana terkait dengan perkiraan cuaca untuk khusus wilayah Kota Barat. Yang mana juga hadir pada malam ini adalah Kepala BMKG Kabupaten Kota Barat. Bang, kita melihat situasi cuaca yang pada saat malam ini kelihatannya ada perubahannya. Yang mana kemarin kita lansir ya berita terkait dengan El Nino ya. Ya, namun saat ini ada curah hujan. Nah, sebenarnya prediksi cuaca sampai sejauh mana ini? Baik, mungkin kita melihat cuaca seperti apa. Nah, cuaca itu memang fenomena atmosfer yang cepat berubah untuk cuaca ya. Jadi dia perakiran jangka pendek, untuk jangka panjangnya kan iklim. Nah, kemudian kadang kita sebagai masyarakat ya, asumsi kalau ada hujan, wah berarti musim hujan. Jadi sebenarnya itu juga salah kaprah dalam artian secara statistik atau data gitu kan. Tidak setiap hari musim hujan itu ada hujan. Oh, gitu. Kita tekankan seperti itu kan. Jadi di musim hujan pun tidak ada hujan tiap hari, tapi ada hujannya. Nah, di musim kemarau tidak tiap hari selalu panas, tidak tiap hari. Nah, apa yang menjadi tolak ukur musim hujan dan musim kemarau itu sudah dihitung oleh ahlinya, bahwa misalnya contoh musim kemarau. Musim kemarau itu jumlah curah hujan dalam satu dasarian pertama itu kurang dari 50 mm. Kemudian diikutin oleh dua dasarian berikutnya. Nah, itu sudah menunjukkan awal musim kemarau. Sama halnya seperti musim hujan juga seperti itu. Nah, selama periode musim kemarau atau musim hujan, di situ pun bakal ada hari pada saat berawan, cerah, panas, bahkan hujan. Bahkan kadang di musim kemarau ada hujan ekstrim. Ya, misalnya sampai terjadi angin kencang, petir, bahkan di musim kemarau ada beberapa wilayah yang kadang ada yang banjir gitu kan. Padahal itu musim kemarau. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama, ya memang pertama kalau hujan itu ya tidak selalu ada ya, walaupun di musim kemarau, di musim hujan ada. Namun intensitasnya berbeda gitu kan. Secara akumulasi ya, hitungan datanya itu. Jadi periodenya dasarian itu 10 hari gitu. Jadi diakumulasi, oh ini sudah memenuhi syarat masuk musim kemarau, oh ini sudah memenuhi syarat masuk musim hujan, misalnya seperti itu. Kemudian kadang ada fenomena, apalagi kita wilayah Indonesia ini wilayah kepulauan, dihimpit oleh dua samudra, dua benua gitu, benua Asia dan benua Australia. Nah, itu juga mempengaruhi di meteorologi dinamakan dinamika atmosfer. Dinamika atmosfer ini banyak kondisi-kondisi global yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia. Contoh yang sering kita dengar El Nino, La Nina. Nah, El Nino, La Nina itu sebenarnya produk ENSO ya. Itu dua kata ini adalah satu produk. El Nino, kita pikirannya oh El Nino kita bakalan makin kering, kalau La Nina makin basah. Kemudian ada lagi namanya dipole mode. Dipole mode itu pengaruh dari Samudra Hindia. Kalau yang El Nino, La Nina itu di gangguan secara global di Samudra Pasifik. Mungkin sudah sering kita jelaskan El Nino itu terjadi seperti apa sih sebabnya, gitu kan. La Nina pun seperti apa. Nah, kondisi sekarang pun sampai tanggal 25 ini ya, tanggal 25, dinamika atmosfer itu untuk indeks ENSO-nya di Nino 1,17. Untuk normalnya plus minus 0,5. Kalau dia minus berarti fenomenanya La Nina. Tapi kalau dia plus fenomenanya El Nino. Nah, ini plus 1,17 gitu kan. Berarti sudah mengarah ke El Nino. El Nino, betul. Kondisi El Nino lemah hingga moderat gitu kan. Jadi kalau normalnya itu dia plus minus 0,5. Jadi masih kategori normal.
Kemudian orang dalam beberapa hari ini ada hujan dan kondisinya juga beberapa hari ada yang hujan kondisinya ringan. Tadi itu juga cukup lebat ya. Bahkan dari semalam itu ada hujan ya dari malam tadi. Kemudian setelah Jumatan tadi juga di wilayah Pangkalan Bun ya hujan. Ya, ada fenomena dinamika atmosfer yang mempengaruhi juga. Yang pertama itu untuk belokan angin dan konvergensi. Kemudian ada gelombang atmosfer namanya Rossby ekuator. Jadi itu mempengaruhi di wilayah Sumatera bagian tengah, Jawa Barat bagian utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi bagian selatan, Maluku bagian utara, Papua. Itu menambah kontribusi curah hujan di wilayah kita. Nah, kalau kita melihat pengaruh ini apa, Bang? Sehingga ini bisa memunculkan, padahal ini kan situasi kita sudah merambah kepada El Nino ya. Ya. Nah, perubahan ini apa? Dinamika atmosfer itu selalu berubah-ubah. Jadi dia tidak dia ada siklusnya. Contoh seperti tadi misalnya NGO itu ada siklusnya juga, ada yang per 2 minggu seperti itu. Jadi dia secara ini misalnya kayak NGO itu dia siklusnya itu muter kuadran. Nah pada saat dia masuk ke kuadrannya wilayah Indonesia, wilayah kita bisa cuaca ekstrim. Nah kebetulan saat ini ada Rossby ekuator. Rossby ekuator juga menyebabkan kondisi di kita terjadi pembentukan awan hujan itu cukup tinggi gitu kan. Nah, gelombang ekuator Rossby atau Rossby ekuator itu adalah suatu fenomena yang terjadi di fluida atmosfer atau lautan yang berotasi secara berpasangan dan bergerak ke arah barat di sekitar kawasan ekuator. Jadi gelombangnya dari ini ke arah kutub seperti itu secara ilmiahnya gitu kan. Kemudian ada juga informasi siklon tropis. Jadi ada siklon tropis di Filipina. Di nama siklonnya pada saat ini dilihat kondisi sekarang update-nya itu ini update tanggal 25 Agustus pukul 7 pagi tadi. Posisi di Laut Filipina. Arah geraknya selatan ke barat daya bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Jadi siklon tropis itu selalu di wilayah tidak di wilayah ekuator. Jadi dia bergerak menjauh dari ekuator. Nah, siklon tropis ini memang secara tidak langsung di sini dampaknya kadang berpengaruh terhadap kondisi cuaca di Indonesia, kadang tidak. Kalau yang ini dampaknya siklon tropis seolah tidak memberi dampak terhadap cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan. Namun siklon tropis juga bisa mempengaruhi kondisi pertumbuhan awan di wilayah kita sama kondisi angin. Jadi misalnya ada siklon tropis di Filipina tadi, awalnya di bawah jadi ketarik, akhirnya bisa jadi turunnya di wilayah kita. Atau ada pertemuan angin, apalagi di wilayah Kalimantan ini paling sering terjadi dinamika atmosfer yang seperti itu. Saya lihat selama saya seperti di Kalbar, di Kalteng, belokan angin paling sering terjadi. Jadi belokan angin itu sering terjadi di sini sehingga menambah pertumbuhan awan di wilayah kita. Itu bisa terjadi di musim penghujan dan musim kemarau. Nah, untungnya kalau kondisi itu terjadi di wilayah pada saat musim kemarau itu mengurangi karhutlah. Jadi kita patut bersyukur kalau pada saat ada fenomena memang di wilayah contoh seperti wilayah Filipina gitu kan. Terjadi siklon tropis, kita terjadi cuaca ekstrim di wilayah kita. Bisa jadi seperti itu. Sama kadang siklon tropis ada juga di wilayah Australia. Nah, artinya kita tetap bersyukur, Bang, segala sesuatu yang diturunkan cuaca ini ya. Cuman kita nama di abang ahlinya terkait dengan BMKG, paling tidak kan kita bisa melihat sampai sejauh mana perkembangan per hari ini atau per minggunya, paling tidak ada barometer yang bisa memberikan standarisasi. Oh ini bakal rencana hujan nih, oh ini bakal kemarau nih. Nah, sehingga kehati-hatian warga masyarakat juga lebih besar gitu. Kita selalu memberi peringatan dini tiap hari, Pak.
di grup WA, di Instagram kita, di Instagram BMKG Kota Waringin Barat. Dari tanggal 24 lalu ada peringatan dini yang menyebutkan akan terjadi cuaca ekstrim. Jadi ini pun rilis dari pusat ya. Ini ini sampai tanggal 27 Agustus. Jadi sekarang 25, 26, 27. Jadi tiap 3 hari diupdate. Bahkan tiap hari itu diupdate untuk 3 hari ke depan. Ya. Di sini disebutkan wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Agustus tanggal 25 hari ini. Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Jadi hampir menyeluruh ini. Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan seterusnya. Wilayah kita tanggal 25 Kalimantan Tengah ada, 26 Kalimantan Tengah ada, 27 pun Kalimantan Tengah masih ada. Jadi sampai tanggal 27 masih diperkirakan berpotensi hujan lebat yang disertai kilat. Berarti dalam waktu rentan 2 hari ini masih berpotensi hujan lebat dan kilat? Masih berpotensi. Nah, Bang, kalau kita melihat barometer ini, kalau dampak ini, apakah ini pengaruh dari pemanasan global atau bagaimana, Bang? Ya, kalau kita bicara pemanasan global itu berbicara terkait dengan klimat. Jadi istilahnya kondisi cuaca dalam kurun waktu 30 tahun seperti itu, hitungannya seperti itu. Nah, pemanasan global ya para ahli sudah menyampaikan, dan itu dari mulai era industri sampai sekarang udah kelihatan kan istilahnya terjadi pemanasan global. Contohnya misalnya suhu muka bumi semakin naik, apalagi sekarang waktu itu Sekjen PBB ya sampai ngomong ini bukan pemanasan global lagi, udah pendidikan ya atau apa, saya lupa itu ada kata-kata yang viral, kata-kata dari Sekjen PBB kemarin. Kita harus memperhatikan kondisi lingkungan. Memang secara ini ada seperti contoh siklon tropis ya. Saya kasih gambaran. Ada suatu jurnal di Amerika waktu itu dipaparkan oleh teman-teman kami di BMKG. Teman kantor kami waktu itu dia lagi ada kegiatan, dia memaparkan, saya lihat menarik juga. Kondisi siklon tropis 50 tahun yang lalu dengan 50 tahun yang akan datang, jumlahnya itu biasanya kan variasinya hampir justru semakin meningkat. Kalau masuk variasinya, standar variasinya ya, misalnya saya lupa jumlahnya berapa gitu kan. Nah, kecenderungan untuk 100 tahun ke depan itu meningkat. Semakin naik ya. Semakin bertambah terjadinya siklon tropis. Kayak sekarang aja beberapa tahun terakhir biasanya siklon tropis itu memang dia di wilayah bukan di wilayah ekuatorial ya. Dia tidak mungkin bisa di wilayah ekuatorial. Karena secara ini kan hukum gravitasi dia ngikutin bertolak belakang dengan arah perputaran bumi. Jadi dia arahnya kalau yang bagian selatan dia akan turun ke bawah, kalau bagian utara dia akan naik ke atas. Dia nggak bakalan ke arah ekuatorial. Nah, pernah suatu ketika siklon tropis yang di wilayah Australia itu justru dekat di wilayah Nusa Tenggara Timur. NTT ya? Mungkin dulu pernah ada kejadian tapi tidak terekod, atau selama ini belum pernah kita mendata. Jadi baru ini terjadi. Nah, kenapa dia bisa seperti itu kan? Bisa jadi istilahnya pemanasan global, faktor-faktor klimatologi yang mempengaruhi. Nah, kondisi cuaca semakin ekstrim itu ya juga salah satu yang menjadi pemanasan global itu bukti bahwa pemanasan global itu nyata. Nah, kalau kita bicara kobar ini apakah ini termasuk kondisi cuaca ekstrim atau masih stabil standarisasinya? Ya, kalau itu saya harus lihat data dulu ya, data empiris selama istilahnya data-data yang ada pengamatan kita selama dari mulai berdiri di sini tahun 80-an dari data-data. Kadang gini, kalau misalnya saya sampaikan, oh sekarang sudah kondisi ekstrim,
bisa jadi dulu pernah ada kejadian seperti ini dan saya tidak mengetahui, gitu kan. Seperti itu. Atau memang ada di data kami, cuma saya belum melihat. Jadi itu harus melihat. Harus pengkajian betul dari awal. Detail. Gitu. Saya tidak bisa bicara langsung ini istilahnya lebih ekstrim dari yang sebelumnya. Ya. Tapi yang sepengetahuan kami pada saat ini, memang kondisi saat ini adalah kondisi El Nino. Jadi karena kondisi El Nino seperti ini, ya kemaraunya lebih kering dari biasanya. Kemarin, ya. Contoh kalau 3 tahun terakhir misalnya kita dari 2020 ya 2019, 20, 21, 22. 3 tahun terakhir ini kondisinya La Nina, kebalikan dari El Nino. Nah, karena kondisinya La Nina ini justru kemarau basah. Makanya banyak kejadian banjir pada saat musim kemaraunya, curah hujannya tinggi. Nah, itu kondisi La Nina. Nah, pada saat sekarang kondisinya El Nino, kebalikannya. Nah, sedikit Bang, kalau kita bicara El Nino itu kapasitas tingkat derajatnya itu mencapai berapa Bang? Bahwa itu bisa dikatakan standar El Nino. Oh iya, tadi seperti yang saya sampaikan, indeks ENSO itu normalnya itu di plus minus 0,5. 0,5. Ya, 0,5. Kalau dia minus lebih dari 0,5 itu dikatakan La Nina. Tapi kalau dia plus di atas 0,5 itu dikatakan El Nino. Nah, dinamika atmosfer yang saya sampaikan tadi, kondisi sekarang adalah plus 1,17. Itu sudah di atas 0,5. Di atas normal gitu ya? Iya, di atas normal. Jadi itu kondisi El Nino. Nah, apa pengaruh El Nino ini ya? Pada saat terjadi musim kemarau, curah hujannya pun akan semakin berkurang. Jadi kemaraunya menjadi kering. Mungkin teman-teman seperti apa sih gambaran El Nino, La Nina itu? Kisah mungkin kasih contoh ya, selainnya secara ini. Jadi memang meteorologi, istilahnya cuaca itu tidak terlepas dari hukum fisika. Seperti udara bergerak dari misalnya panas, dingin, panas, kan seperti itu, dari dingin ke panas. Nah, pada saat kondisi El Nino, kita bicara El Nino sekarang, kondisi ini memang gangguan. Dia bukan kondisi normal yang seperti disampaikan tadi. Di Samudra Pasifik itu dia kondisinya suhu muka lautnya menghangat. Jadi Samudra Pasifik yang di daerah Hawaii, itu daerah Amerika pesisir, itu menghangat. Nah, karena kondisi di sana menghangat, istilahnya secara hukum fisikanya harus ada yang siklusnya itu kan seperti itu, dia harus ada siklusnya kan. Seperti air lah, dari tinggi ke rendah, harus ada siklusnya seperti itu. Nah, sama seperti itu, iya, dinamika atmosfer juga seperti itu. Nah, dia kondisi itu di Samudra Pasifik itu hangat. Nah, ternyata kondisi di Indonesia dingin. Suhu muka lautnya lebih dingin dibanding di Samudra Pasifik. Akhirnya udara yang sana, yang kita selainnya terserap, dibawa ke sana, berputar seperti itu. Siklusnya seperti. Nah, kenapa curah hujan kurang pada saat itu? Karena kondisi muka lautnya, ini gambaran dasarnya aja ya, kondisi muka lautnya mendingin, itu penguapannya berkurang. Penguapan berkurang, jadi awan hujan. Awan hujan itu kontribusi paling besar itu dari air laut. Jadi bukan dulu itu ada hoax pada saat musim kemarau, pernah dengar viral dulu di WhatsApp, keluarkan ember, air, taruh garam sedikit biar menguap air hujan. Bahkan air laut yang sebesar itu saja pada saat kondisi dingin tidak menguap dan tidak menghasilkan awan hujan. Ada awan hujan sedikit saja. Nah, karena kondisi kita dingin, gitu kan. Jadi kontribusi awan hujannya itu berkurang. Jadi makanya kurang curah hujan di wilayah kita. Kebalikannya La Nina tadi. Nah, La Nina tadi di kondisi di Samudra Pasifik itu dingin. Kita panas ya. Yang kita panas, karena kita panas, suhu muka lautnya panas, jadi penguapan lebih banyak. Makanya lebih basah, lebih banyak curah hujan di atas kita, gitu kan, wilayah Indonesia.
Jadi El Nino itu adalah di saat musim hujannya. Yang dikatakan El Nino itu musim hujan. Enggak. Jadi di musim kemarau pun bisa terjadi La Nina, El Nino bisa. Jadi dia siklusnya itu bulanan bahkan tahunan. Oh, jadi tidak menentu juga ya? Iya, kalau musim hujan, musim kemarau itu kan di Indonesia. Kalau itu bahasa awam ya. Betul ya, selainnya enggak, maksudnya kita mengenal musim itu kan di Indonesia, musim hujan, musim kemarau. Seperti Korea, Jepang itu kan 4 musim mereka. Iya. Jadi pada saat La Nina, El Nino, misalnya kondisi El Nino ya, pada saat kondisi El Nino di sana kan panas. Nah, berarti di wilayah mereka curah hujannya lebih banyak. Jadi El Nino itu di kita dampaknya panas, kering. Di sana justru dingin. Ini justru banyak curah hujan. Jadi kebalikannya, pada saat kondisi La Nina pun sebaliknya, kita banyak air hujan, di sana kurang. Iya, dalam arti konteks tadi kita bicara El Nino berarti situasi panas. Betul ya. Artinya bahasa orang untuk kalau di sini musim panas katanya. Berarti apakah itu bisa dikategorikan El Nino atau hanya El Nino itu ada khusus ini panas sekian derajat yang bisa kategori El Nino itu? Itu tadi yang saya sampaikan tadi, indeks tadi. Indeksnya ya. Jadi ada indeksnya. Indeksnya kalau dia normal, indeks El Niso itu adalah plus minus 0,5. Bila di atas positif dia El Nino, kalau negatif itu La Nina. Orang bilang El Nino kemarau. Kebetulan seperti ini, selain pada saat musim kemarau, indeks ENSO-nya tadi, indeks El Nino-nya ke arah El Nino. Jadi pada saat kemarau curah hujannya makin kurang, makanya semakin kering. Dan El Nino ini bisa bertahan sampai kapan? Bisa sampai di musim penghujan nanti. Diperkirakan El Nino bakal bertahan, rilis dari pusat juga beberapa kali disampaikan sampai Januari masih El Nino. Nah, tadi saya dikirim teman peta perkiraan musim hujan di wilayah kita. Jadi untuk Kalteng, kita di bagian selatan ya, di Tanjung Buting. Ini tunjukkan Kalteng 13 itu November dasarian kedua di wilayah kita, Pangkalan Bun. Perkiraan awal musim hujan. Tapi ini tunggu rilis dari pusat ya. Ini baru teman-teman menganalisa dari petanya. Nah, awal musim hujan diperkirakan November dasarian kedua. Sedangkan El Nino tadi itu kemungkinan bakal sampai Januari. Apakah dia akan terus menguat atau cenderung melemah gitu kan, seperti itu. Selainnya ada grafiknya gitu kan. Nah, itu kan sudah musim penghujan kalau di wilayah kita. Jadi sebenarnya kaitannya dengan musim kemarau, musim hujan, ya musim kemarau, musim hujan. Tapi El Nino atau La Nina bisa melewati pada fase-fase itu juga. Nah, sekarang kalau kita bicara pancaroba, apa sih yang nama pancaroba itu? Pancaroba itu sebenarnya bukan musim, tapi peralihan. Jadi peralihan musim. Jadi peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, dari peralihan musim penghujan ke musim kemarau seperti itu. Nah, di tengah-tengahnya itu orang nyebutnya pancaroba karena istilahnya cuaca itu tidak menentu pada saat itu. Istilahnya mengapa orang menggunakan musim hujan dan musim kemarau itu parameternya apa? Selama ini di BMKG menggunakan parameter jumlah curah hujan. Nah, salah satu yang menyebabkan musim kemarau dan musim hujan di wilayah kita juga terkait dengan angin. Kita mungkin pernah dulu belajar di SD ya, ada angin barat, ada angin jadi angin dari selatan Australia kan, Australia sama yang dari atas kan dari Asia. Kalau angin dari Asia menyebabkan musim hujan gitu kan. Angin dari Australia itu musim kemarau. Nah, itu juga ya. Kalau misalnya kita bilang angin barat, angin timur juga kurang tepat juga karena tergantung posisi kita. Kalau posisi kita di Jawa, anginnya mungkin ya dari masih seperti di
dari arah timur ya, Ah. padahal ada dari selatan juga. Nah, kalau kita di Kalimantan anginnya kan dari arah selatan itu kan ke atas atau dari utara gitu kan. Iya. Arah itu juga tergantung posisi kita. Oh, berarti tergantung pada posisi. Jadi mereka mempersepsikan dari cuaca yang saya dengar, kita bicara Kobar ya. Ya. Yang mana di Kobar ini kalau sudah gelombang besar itu katanya musim timur katanya. Dari timur ya, mungkin anginnya ya dari Australia itu ya, Dari istilahnya Australia. monsun timur. Tapi gitu kan. kalau nya sudah agak tenang gelombang, ini musim barat ya. Tapi di saat ketenangan itu juga akan muncul ribut, Ya. hujan. Ya. Jadi pada saat peralihan musim ini angin dari monsun timur dan barat tadi ya, yang seperti yang kita sebutkan dari monsun Asia sama monsun Australia itu akan berubah. Jadi pada saat waktu tertentu, pada saat mau musim kemarau misalnya, angin dari Asia itu mulai melemah, akhirnya angin dari Australia itu menguat. Karena menguat dia menabrak, kadang arah anginnya nggak tentu, istilahnya dominasinya nggak ini. Jadi akhirnya sering cuaca kadang berubah gitu kan, kadang orang pada saat musim kemarau hujan ke kemarau ya yang sering sakit flu segala macam. Ya iya, karena kondisi suhunya juga kan dampak alam. Betul, itu kan rutinitas tiap tahun kan seperti itu. Iya. Jadi selalu ada monsun barat, monsun Asia dan monsun Australia. Jadi di saat pancaroba itu akan berdampak kepada masyarakat dengan situasi yang tidak menentu. Iya. Peralihan cuaca itu ya dalam waktu singkat, biasanya bisa sebulan seperti itu kan. Oke, Bang. Siap, Bang. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala BMKG Kabupaten Kota Baru. Ini live.